Kleptokrasi itu negara yang penuh korupsi, negara pencuri. Jadi Pak Mahfud itu tidak hanya oligarki, tapi Pak Mahfud juga mengatakan ada kleptokrasi di negara ini. Kecenderungannya seperti itu. Apa maksudnya Pak? Iya, kleptokrasi itu negara pencuri namanya, di mana negara itu mengambil kekayaan dari rakyat sebanyak-banyaknya lalu dibagi sedikit, sehingga rakyatnya itu kelaparan, miskin. Konon untuk membubarkan Petral dan mengambil alih saham menjadi mayoritas di Freeport, itu ancamannya luar biasa. Ada yang sampai 3 kali datang menteri dengerin Pak Mahfud pembubaran Petral, bener nih mau dibubarkan. Jadi dia pun takut gitu. Jalan kata Pak Jokowi. Freeport juga gitu. Nggak takut diganggu Amerika, nanti mereka menyerang dan sebagainya. Jalan. Itu pendirian Pak Jokowi yang luar biasa. Nah ini yang harus diingat. Ini legasi yang begitu besar, merubah Indonesia, fondasi yang begitu kuat untuk melompatkan ekonomi Indonesia. Jadi keberaniannya, konsistennya terhadap negara ini luar biasa. Begitu kok mau kalian marginalkan. Kalian itu siapa? Refli Harun itu siapa? Bengok-bengok. Faisal Assegaf itu siapa? Bengok-bengok. Rocky Gerung itu siapa? Bengok-bengok. Ya. Bahkan Pak Mahfud sendiri pun kalau Anda masih bengok-bengok, Anda itu siapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Pak Mahfud, beberapa bulan yang lalu Anda itu masih Menko Polhukam. Lah tentunya Anda mengkritik diri Anda sendiri dong. Berbicara mengenai seperti itu, siapa sih Pak Mahfud yang membubarkan Petral sarang mafia? Siapa sih Pak Mahfud yang mengembalikan saham Freeport 51% lebih? Siapa Pak Mahfud yang berani terang-terangan melawan Uni Eropa untuk nikel dan program hilirisasi? Apakah bukan Pak Jokowi Pak Mahfud? Kok Anda seenaknya ngomong seperti itu? Nah, ia Subiakto mensekak telak para barisan sakit hati yang selama ini terus-menerus menyalahkan Pak Jokowi dalam segala hal. Lihat videonya berikut ini. Ini narasi-narasi literasi murahan yang beredar di medsos akhir-akhir ini, khususnya di penghujung selesainya masa pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal 37 hari lagi. Ini sengaja mereka lemparkan. Ya kita tahu dari tahun 2014 pun Pak Jokowi masuk menjadi Presiden Republik Indonesia itu sudah digempur sana sini, dari mulai anak PKI segala macam lah, sampai hari ini pun mereka tetap ngejar-ngejar soal ijazah palsu dan sebagainya. Nah kita tahu ini semuanya adalah bertujuan, khususnya akhir-akhir ini adalah tujuannya untuk merenggangkan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, karena bukan dianggap sebenarnya Pak Prabowo memang sebenarnya ya penerus Pak Jokowi, karena persiapannya, cawe-cawenya semuanya disiapkan oleh Pak Jokowi dan itu diakui Pak Prabowo sendiri kan. Tapi perenggangan yang mereka lakukan begitu banyak cara memang. Ya alhamdulillah semuanya gagal gitu kan. Terakhir sekarang sampai hari ini juga akun Pupu Papa itu menjadi begitu sentralnya gitu, seolah-olah si Mas Gibran itu begitu joroknya menceritakan keluarga Pak Prabowo, mengolok-olok semuanya, itu seolah-olah seperti itu framingnya. Tapi mereka lupa bahwa mereka berhadapan dengan seorang Prabowo yang rasa nasionalismenya begitu tinggi, yang hubungannya begitu dekat dengan Pak Jokowi gitu. Jadi ocehan kalian itu dianggap angin lalu aja sama beliau, karena beliau sekarang adalah fokus bagaimana meneruskan pemerintahan, menambahkan kebaikan-kebaikan di dalam pondasi-pondasi yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Nah, yang buat ramai lagi adalah karena hadirnya Pak Mahfud di ranah medsos, di podcast di mana-mana yang menyerempet dalam tanda kutip ya menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Sebenarnya kalau Pak Mahfud mau berkaca sedikit saja ke belakang ya malu sendiri harusnya, karena Pak Mahfud kan baru saja setahun yang lalu tidak di kabinet Pak Jokowi. Terus waktu Anda di sana kerjanya apa gitu?
Mereka sangat takut dengan fakta dan kenyataan. Mereka terus menyangkal kebenaran, karena itu kalau diterima menyakitkan. Contohnya adalah contoh 16% itu. Mereka sangat sulit menerima itu sebuah kekalahan. Jadi framingnya itu kan terus ini dicurangi segala macam sampai sekarang itu. Jadi sakit sebenarnya gitu. Padahal itu kenyataannya seperti itu. Itu contoh kecil saja ya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita counter, karena kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi sebuah kebenaran baru, kata Pak Dahlan Iskan. Atau yang lebih sering dikatakan pembenaran sebenarnya. Ini kalau diserap oleh anak-anak kita sebagai penerus bangsa, ini tidak baik. Karena yang diserang adalah seorang Presiden Republik Indonesia yang begitu luar biasanya hasil karyanya selama 10 tahun terakhir ini. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa Pak Jokowi kalau saya sebut adalah melakukan revolusi yang kedua di Indonesia. Yang pertama adalah revolusi fisik waktu kita merdeka oleh Pak Soekarno dan kawan-kawan. Kemudian Pak Jokowi adalah melakukan revolusi pembangunan dan ekonomi. Tidak usah jauh-jauh dan selalu sudah dibahas sebenarnya. Cuma jangan kita lupakan ada tiga tonggak yang saya lihat yang merubah situasi ekonomi yang sampai sekarang diakui IMF bahwa di dalam keadaan sulit dalam COVID pun sampai sekarang kita yang paling konsisten pertumbuhannya di atas 5%. Ini katanya tidak ada negara lain seperti ini. Dan hampir saja kita terpuruk kalau tidak Pak Jokowi tidak bertahan terhadap pendiriannya untuk tidak melakukan lockdown itu. Itu kalau kita sampai lakukan mereka habis. Jadi itu yang harus diingat. Yang pertama yang dia lakukan sejak begitu dia dilantik, dia sudah membubarkan Petral. Jadi anak-anak kita harus tahu apa itu Petral. Petral itu adalah pialang minyak di Indonesia yang dipegang oleh beberapa gelintir orang dengan harga jual yang begitu tinggi. Kita tidak tahu, yang pasti adalah bahwa konon markup-nya itu bisa 30-40 miliar dolar dalam 1 tahun. Itu yang harus dibayar oleh Pertamina. Nah, itu dibubarkan sehingga banyak orang yang kelimpungan memang karena mereka hidup senang di situ dengan uang yang sebegitu banyak. Kita tidak tahu siapa juga yang kebagian waktu itu. Ya, kita bisa rasa-rasa sendiri kenapa itu dibiarkan sampai yang membubarkan itu presiden ke-7. Kemana presiden-presiden sebelumnya? Tanya kepada rumput yang bergoyang. Yang kedua, bagaimana Pak Jokowi mengambil alih Freeport? Artinya bukan mengambil alih semuanya, sahamnya dulu 9% menjadi 51%. Itu kerjaan tidak gampang. Konon baru selesai pada Maret tahun 2024. Karena sebelum-sebelumnya itu alot sekali. Gitu. Jadi sambil berjalan memang itu terus dikejar. Itu luar biasa. Karena apa? Karena 9% hampir 50 tahun. Itu didiamkan saja. Bukan didiamkan sebenarnya. Banyak orang-orang yang kecipratan yang kita tidak tahu. Nah, Pak Jokowi tidak mau itu. Dia ambil itu Freeport 51% sehingga mayoritas. Makanya smelternya bisa dibangun di Gresik. Itu tenaga kerjanya saja 30.000 orang, menghasilkan 52 ton emas setiap tahun, belum ribuan ton tembaga. Nah, ini konon untuk membubarkan Petral dan mengambil alih saham menjadi mayoritas di Freeport, itu ancamannya luar biasa. Ancamannya luar biasa. Ada yang sampai 3 kali datang menteri waktu itu soal pembubaran Petral. Benar nih mau dibubarkan. Jadi dia pun takut. Gitu. Jalan kata Pak Jokowi. Freeport juga gitu. Nggak takut diganggu Amerika. Nanti mereka menyerang dan sebagainya. Jalan. Itu pendirian Pak Jokowi yang luar biasa. Nah, ini yang harus diingat. Ini legasi yang begitu besar, merubah Indonesia, fondasi yang begitu kuat untuk melompatkan ekonomi Indonesia. Yang terakhir adalah di Desember 2021, Pak Jokowi menghadiri pertemuan G20 di Roma. Di sana hampir saja kena jebakan oleh 16 negara
besar di dunia itu termasuk Eropa dan Amerika. Di sana Pak Jokowi tidak mau menandatangani kesepakatan untuk menjual bahan mentah. Jadi karena apa? Kita sudah mencantumkan rencana hilirisasi. Di sana dia mau dijebak, sehingga begitu dia tahu itu, dia keluar dari ruangan dan rapat itu bubar. Jadi keberaniannya, konsistennya terhadap negara ini luar biasa. Begitu kok mau kalian marginalkan. Kalian itu siapa? Kalian itu siapa? Refli Harun itu siapa? Bengok-bengok. Faisal Assegaf itu siapa? Bengok-bengok. Rocky Gerung itu siapa? Bengok-bengok. Ya, bahkan Pak Mahfud sendiri pun kalau Anda masih bengok-bengok, Anda itu siapa gitu. Bukan tidak punya jasa, tapi jasa itu Anda bakar sendiri sekarang, ya. Jangan membakar dupa dari ujung kain Anda sendiri, nanti kebakar badannya, ya.